Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pesan pengadaan di seluruh Indonesia dan juga di seluruh dunia. Berjumpa lagi dengan Agus Arif Rahman dengan Arif. Pada video kali ini, izinkan saya melanjutkan seri video YouTube mengenai standar operasional prosedur pengadaan barang jasa. Yang kali ini kita akan mengulas mengenai SOP pengelolaan risiko pengadaan barang jasa, Bapak Ibu. Sebagaimana sudah dijelaskan pada video sebelumnya, Bapak Ibu, bahwa saya menawarkan produk jasa SOP yang saya tawarkan kepada Bapak Ibu semuanya berupa sebuah produk hukum, ya, sebuah produk hukum yang ditandatangani oleh minimal sekjen atau sestama atau sekda, ya Bapak Ibu ya. Dan ini bisa Anda manfaatkan untuk bukan hanya sekedar untuk pemenuhan portofolio kematangan UKPBJ, tapi lebih dari sekedar itu, Bapak Ibu, benar-benar SOP ini berfungsi dan bisa dijalankan dan tidak ompong. Oleh karena itu, saya membuat SOP yang kelebihannya adalah merupakan SOP AP, SOP administrasi pemerintahan. SOP ini sudah dimodifikasi dengan batang tubuh juknis dan ditambahkan dengan standarisasi format dokumen. Hal ini dilatar belakangi oleh banyaknya SOP yang hanya berisi flowchart. Yang menurut saya SOP yang hanya berisi flowchart ya ompong, Bapak Ibu ya, sulit untuk dijalankan ya. SOP akan lengkap apabila itu dilengkapi dengan petunjuk teknis yang berupa batang tubuh ya, dan ditambahkan dengan standarisasi format dokumen. Nah, pada video kali ini Bapak Ibu, kita akan mengulas mengenai SOP pengelolaan risiko pengadaan. Ya, kalau Anda tentang price list, ini mekanismenya adalah mekanisme narasumber, Bapak Ibu, fakultas tipe 1 biasa, narasumber dengan SK narasumber dengan satuan OJ seperti ini biasa, Bapak Ibu. Ini price listnya silakan dilihat, dan ini merupakan sekaligus ralat dengan video sebelumnya ya Bapak Ibu ya. Jadi ini silahkan di Anda pilih mana yang digunakan. Dan kita akan berbicara yang SOP yang ini ya Bapak Ibu ya, yang membutuhkan 12 OJ untuk bisa menyusunnya. Oke, pemesanan bisa langsung ke saya 085 330 686 593 dan bisa dipergunakan untuk seluruh entitas pengadaan ya. Kementerian, lembaga pemerintah daerah, badan layanan umum, BLUD, koperasi, yayasan ya. Insya Allah ini bisa digunakan Bapak Ibu, karena semua entitas itu pasti ada prosedur pengadaan barang jasanya Bapak Ibu ya. Insya Allah bisa digunakan. Oke, bagaimana? Dari video ini Bapak Ibu, saya akan mendisplaykan apa yang saya kerjakan untuk Komisi Pemberantasan Korupsi ya. Insya Allah ini akan, jadi ini adalah SOP Bapak Ibu yang saya untuk KPK ya Bapak Ibu, dan ini masih proses. Insya Allah ini karya yang bagus yang bisa Anda manfaatkan Bapak Ibu. Jadi ini maksudnya ya, jadi ada apa namanya, ada cover ya, kemudian ada batang tubuh ya seperti ini, batang tubuh ya, cover batang tubuh seperti ini ya. Kemudian ini jadi ruang lingkup SOP ini merupakan tata cara proses pengelolaan risiko pengadaan barang jasa yang mencakup identifikasi risiko, analisis risiko, rencana penanganan, pemantauan dan pengendalian risiko, dan pelaporan risiko. Jadi inilah ruang lingkup dari SOP ini Bapak Ibu. Ya, dasar hukumnya berbagai macam, ini dasar hukum. Nah, kemudian ini kebijakan umumnya, kita bacakan Bapak Ibu. Ini kebijakan umumnya, bahwa bahkan ini sesuai terdiri dari lembar pengesahan dan flowchart. Kemudian ditambahkan dengan modifikasi ya, penambahan format dokumen sebagaimana tertuang. Pustaka risiko yang ditetapkan pada SOP ini ya, jadi ada istilah pustaka risiko ya yang ditetapkan pada SOP ini, sebagian mengubah lingkup penyebab risiko menjadi peristiwa risiko untuk kebijakan mitigasi risiko lebih dini terhadap suatu peristiwa risiko yang lebih besar, dengan pertimbangan karena pelaksana rencana aksi merupakan bagian dari tim pemilik risiko itu sendiri. Ya, ini ketentuan mengenai pustaka risiko. Kemudian di sini disebutkan lagi bahwa penerapan manajemen risiko di lingkungan pemerintahan telah diatur melalui PP 60 2008 ya, tentang SPIP, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan
dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Ya, ini klausul ini dituangkan dalam SOP ini Bapak Ibu sehingga mengikat dan menjelaskan. Jadi ini adalah namanya bagian juknisnya Bapak Ibu, petunjuk teknisnya. Ya, yang bersifat narasi ya, karena kalau semua dituangkan dalam flowchart banyak hal-hal yang tidak cukup Bapak Ibu. Jadi ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen SOP. Nah, kemudian di bagian E, penerapan manajemen risiko di UKBBJ menekankan pada fungsi kontrol atas eksposur risiko dan dampak efektivitas rencana penanganan dari risiko utama yang teridentifikasi. Ya, dan terakhir berikutnya ya. Hasil akhir dari pengelolaan risiko pada SOP ini adalah angka indeks tingkat risiko pengadaan barang jasa yang akan terus dipantau dan dimonitoring setiap tahun anggaran. Jadi akan menghasilkan angka indeks. Ini adalah modifikasinya Bapak Ibu, jangan dari contoh yang ada di kematangan UKBBJ ya. Kita modifikasi. Jadi menghasilkan angka indeks tingkat risiko yang bisa dibandingkan dari tahun ke tahun. Nah, kemudian klausul huruf G ini menjelaskan mengenai peran pengelolaan risiko di organisasi. Jadi ini Bapak Ibu peran-perannya ya. Ada yang namanya risk owner, pemilik risiko. Ya, pemilik risiko. Pihak yaitu pihak yang bertanggung jawab dalam mengelola sebuah risiko, mulai dari identifikasi, analisis, respon, monitoring, dan kontrol. Dalam hal ini adalah pemilik target kinerja atau program kerja, tupoksinya, paket pengadaan atau penugasan khusus. Pada SOP ini tetap disebut sebagai pemilik risiko yang pada prinsipnya sebenarnya merupakan pejabat pembuat komitmen, pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pokja pemilihan, dan pejabat pengadaan. Ya, ini ya risk owner. Ya, yang dimaksud dalam SOP ini kita namakan tetap sebagai risk owner, bukan PA KPA. Ya, jadi ini karena apa? Karena namanya peristiwa risiko itu bermacam-macam, bisa kena kepada siapapun. Yang jelas makanya dalam SOP ini kita sebut pelaksana sebagai pemilik risiko. Ya, risiko. Nah, kemudian ada di sini sebagai risk koordinator. Ya, koordinator, yaitu pihak yang bertanggung jawab dalam melakukan konsolidasi, monitoring, kontrol, dan evaluasi atas risiko-risiko utama yang dikelola oleh pemilik risiko dan melakukan langkah-langkah strategis jika diperlukan. Dalam hal ini, risk koordinator adalah kepala UKBBJ. Ya, jadi dalam SOP yang ini Bapak Ibu, risk koordinatornya adalah kepala UKBBJ. Kemudian ada namanya risk steering committee, ya, yang kita sebut komite, gitu saja. Bahasa Inggrisnya risk steering committee. Itu pihak yang menetapkan kebijakan pengelolaan risiko serta melakukan pengawasan atas seluruh pengelolaan risiko dalam organisasi. Dalam hal ini adalah atasannya kepala UKBBJ. Maka kita sebut di sini adalah kepala biro umum. Ya, kalau di tempat saya adalah kepala biro umum. Ya, jadi ini risk steering committee adalah kepala biro umum. Oke, atasannya kepala UKBBJ ini tadi. Jadi tergantung nanti disesuaikan di instansi Anda Bapak Ibu ya, atasannya kepala UKBBJ apa. Jadi risk koordinator adalah kepala UKBBJ, risk steering committee adalah atasannya kepala UKBBJ. Itu ya. Nah, bagian keempatnya adalah pelaksana rencana aksi atau kita sebut sebagai eksekutor. Nah, ini adalah pihak yang melaksanakan eksekusi rencana aksi atau penanganan sebuah risiko. Pelaku dalam PBJ, seluruh pihak yang ditunjuk oleh pemilik risiko dan terkait dengan proses PBJ pada SOP ini. Pada SOP ini, prinsipnya adalah sama pihaknya dengan pemilik risiko. Namun, pada prosedur lebih merupakan pada prosedur ini ya. Pada prosedur ini lebih merupakan bagian dari tim pemilik risiko. Sehingga bisa disebut pelaksana ini, Bapak Ibu, eksekutor ini adalah tim kerja PPK, atau tim kerja PA, atau tim kerja KPA, atau tim kerja pokja pemilihan, atau tim kerja pejabat pengadaan. Ya, jadi ini eksekutornya, Bapak Ibu. Ya, jadi ini sebenarnya eksekutor ini sama dengan risk owner, cuma ini adalah yang melaksanakan rencana aksinya, Bapak Ibu. Dan dalam SOP ini kita sendirikan. Gitu ya, supaya jelas standar operasional prosedurnya dalam penanganan risiko nanti. Kemudian
Ada yang kelima bagian risk dokumenter, bagian dokumentasi. Ini yang penting Bapak Ibu. Jadi mengarsipkan seluruh dokumentasi dan pembelajaran dalam pengelolaan risiko. Dalam hal ini adalah staf UKBPJ yang ditunjuk atau anggota dari koordinator pengelolaan risiko pada tim pengelolaan kelembagaan UKBPJ. Jadi ada tim kematangan UKBPJ, Bapak Ibu, tim kematangan kelembagaan UKBPJ, ada namanya koordinator pengelolaan risiko. Nah, ini Bapak Ibu, ya, yang kelima ini digunakan untuk sebagai risk documenter, gitu ya. Dan kemudian di sini Bapak Ibu, bagian berikutnya ini menceritakan klausul yang menceritakan mengenai kategori risiko. Jadi dalam menentukan kategori risiko perlu mempertimbangkan konteksnya, ya, melalui pemahaman dan seterusnya ya. Ini saya singkat langsung. Ya, jadi leveling seperti ini, Bapak Ibu. Di level 1, level 2, dan level 3. Saya langsung ke bagian praktisnya seperti ini. Praktiknya ya. Dalam hal dicontohkan penjelasan lanjutan risiko proses untuk setiap tahapan pengadaan, maka ini prosesnya Bapak Ibu ya. Tahap perencanaan, tahap pemilihan, tahap pelaksanaan pekerjaan. Itu beda-beda Bapak Ibu. Ya. Jadi di tahap perencanaan merupakan risiko yang melekat pada proses perencanaan, baik pada proses perencanaan itu sendiri maupun pada turunannya. Risiko yang menyebabkan kualitas ataupun waktu perencanaan pengadaan tidak sesuai dengan yang diharapkan serta dan menimbulkan dampak hukum di kemudian hari. Ini adalah di tahap perencanaan, Bapak Ibu. Ya, kemudian di tahap pemilihan itu merupakan risiko yang melekat pada proses pemilihan, baik yang berdampak pada proses pemilihan maupun proses lanjutannya. Kemudian di tahap pelaksanaan pekerjaan, ini merupakan risiko yang melekat pada proses pelaksanaan pekerjaan. Ya, khususnya bagaimana penyedia dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketetapan dalam kontrak. Ya. Nah, kemudian huruf J ini adalah klausul mengenai kriteria probabilitas dan dampak. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Kriteria ini, probabilitas dan dampak digunakan untuk mengukur atau mengakses atau menganalisis tingkatan exposure atas sebuah risiko yang teridentifikasi. Nah, di sini probabilitas definisi atas setiap tingkatan kemungkinan terjadinya sebuah risiko pada proses PBJ. Pada SOP ini ditetapkan kriteria probabilitas. Nah, ini baru kita buat seperti ini ya. 0 sampai 10, 10 sampai 30, 30 50, 50 sampai 90, 90 ke atas. Ya. 0 sampai 10 ini sangat tidak mungkin. Ya, kriteria frekuensinya adalah kurang dari 10 kali dalam 1 tahun. Nah, ini jadi nilainya 0 sampai 10. 10 sampai 30 ini kecil kemungkinan tapi tidak mustahil, ini kriterianya. Yaitu antara 11 kali sampai 20 kali, 20 sampai dengan 20 kali, antara 21 kali sampai 30 kali. Ya. Kemudian tiga adalah 30 sampai 50, Bapak Ibu. Kemungkinan terjadi. Jadi antara 31 sampai 20. Ya, 31 sampai 20. Ya. Jadi ini 31 kali sampai 20 kali ya. Ini masuk ke kemungkinan terjadi. Ya, 31 kali sampai 20 kali. Ya, oh ya, ini salah. Ya, kalau ini 21 sampai 30 sorry. 11 sampai 20 ya, maaf ini yang keliru ya. Oke. 11 kali sampai 20 kali ini masuk kecil kemungkinan tapi tidak mustahil. Kemungkinan terjadi ini antara 31 sampai 20 kali. Ya. Kemudian sering terjadi ini antara 41 ya sampai 50. 41 sampai 50 ya. Antara sampai 31 sampai 50. Ya. Ini 11 sampai 20 ya, 21 sampai 21 sampai 30 ya. Ini live saja kalau saya rubah aja Bapak Ibu ya, 21 sampai 30. Inilah Bapak Ibu ya, tingkat kesulitan membuat SOP ya. Kita sudah hati-hati pun ya, pada saat kita rekaman pun masih seperti ini Bapak Ibu ya. Ini kemudian 31 sampai 50 ini sudah benar. Ya, ini lebih dari 50. Oke ya, jadi begini ya, Bapak Ibu.
Jadi ini frekuensinya, kriteria frekuensinya, Bapak Ibu. Ya, 7 kurang dari 10 itu sangat tidak mungkin. Ini kecil kemungkinan, tapi tidak mustahil. 350 ini kemungkinan terjadi. Ratingnya ya, rating 4 ini sering terjadi. Rating 50 ini adalah hampir pasti terjadi. Jadi kriterianya adalah lebih dari 50 kali dalam setahun. Kita kasih warna merah di sini. Ini dari sisi probabilitas ya. Kemudian dari sisi dampak, ya dari sisi dampak. Definisi atas setiap tingkatan dampak yang akan ditimbulkan dari terjadinya sebuah risiko dalam proses PBJ. Pada SOP ini ditetapkan seperti ini nih, Bapak Ibu. Probabilitas dampak. Ini ya. Rating 1. Nah, ini ya. Ini menjelaskan apa yang di atas ini loh, Bapak Ibu ya. Menjelaskan apa yang ada yang di atas. Rating 1. Nih, ini kan probabilitas, ini dampaknya nih. Ya, jadi kapan kita ini masuk 1 2 3 4 lihatnya di sini nih dampak. Ya, ini kita buat tidak mengganggu pelayanan, tidak mempengaruhi kebijakan, tidak menimbulkan keresahan atau gejolak, kerugian kurang dari 2,5 miliar. Ini semua atau ya Bapak Ibu ya, atau ya membacanya ya. Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari 50 juta, ya ini batasannya. Tidak berdampak pada pencapaian tujuan satuan kerja, tidak berdampak pada pencemaran nama baik. Ini berarti secara probabilitas dia tidak berarti. Ya, kita masuk tidak berarti. Kemudian level berikutnya rating 2 ini kecil. Ini bedanya adalah cukup. Ya, cukup mengganggu pelayanan, cukup mempengaruhi kebijakan, menimbulkan kerasahan, kerugiannya 2,5 miliar sampai dengan 15 miliar. Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari 200 juta. Mengganggu pencapaian tujuan satuan kerja meskipun tidak signifikan, berdampak pada pandangan negatif terhadap satuan kerja dalam skala lokal saja, telah masuk dalam berita-berita lokal, Bapak Ibu. Jadi ini masuk, kalau dampaknya seperti ini, masuk ke kecil sih. Sedang, nah ini sedang, ini kalau mengganggu jalannya pelayanan, mempengaruhi kebijakan, menimbulkan keresahan atau gejolak level sedang, kerugiannya di 15-50 miliar. Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari 300 juta, mengganggu pencapaian tujuan satuan kerja, berdampak pada pandangan negatif terhadap satuan kerja dalam skala nasional. Nah, dari berita nasional sedang nih Bapak Ibu. Nah, besar kayak gimana? Sangat mengganggu jalannya pelayanan, sangat mempengaruhi kebijakan, sangat menimbulkan keresahan atau gejolak di tingkat lokal, ada kerugian 50 miliar sampai dengan 100 miliar, terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari 500 juta, sangat mengganggu pencapaian tujuan satuan kerja yang signifikan, berdampak pada pandangan negatif terhadap satuan kerja dalam skala nasional juga. Ya, jadi ini semua adalah atau Bapak Ibu saling melengkapi ya. Ini skala besar. Kalau skala luar biasa. Jadi kalau ini Pak, ini skala sama-sama efeknya ini mengganggu ke sampai berita di berita nasional, Pak. Ini masuk sedang atau besar, Pak? Lihat kriteria yang lainnya, gitu ya. Bapak Ibu ya, kita lihat gitu. Jadi cara melihatnya begitu ya, dalam menilai suatu dampak. Nah, kemudian 5, ini luar biasa, atau disebut dengan bencana. Nah, ini ya, terganggunya pelayanan lebih dari 1 minggu. Ya, ini benar-benar parah, ini kantor pelayanan berhenti. Sangat mempengaruhi kebijakan tingkat kelembagaan. Oh, mengarah kan? Sangat menimbulkan keresahan atau gejolak. Kerugian di atas 100 miliar, terjadi penambahan anggaran yang tidak lebih dari namun tidak lebih dari 1 miliar. Terjadi penambahan anggaran tidak diprogramkan namun tidak lebih dari 1 miliar. Bapak Ibu. Tadi kan 500 juta, ini 1 miliar ya. Ini ya. Kemudian tujuan satuan kerja tidak tercapai, berdampak pada kepercayaan stakeholder kepada satuan kerja. Ini paling parah. Ya, sehingga dari keseluruhan inilah Bapak Ibu, dampak dan probabilitas tidak berarti kecil, sedang, besar, luar biasa, kemudian hampir mustahil, kecil kemungkinan terjadi, sering terjadi, hampir pasti terjadi. Baik, jadi seperti ini cara pengelolaannya, ya. Dan ini dituangkan dalam SOP. Inilah perlunya kita membuat juknis, Bapak Ibu. Kalau ini hanya berupa flowchart saja, ini tidak bisa ditampilkan secara hukum, Bapak Ibu. Jadi tidak menjadi bagian dari SOP. Tapi dengan ini ditumpangkan dalam juknis batang tubuh SOP, ini otomatis mengikat juga sebagai panduan. Nah, kemudian ini tingkat toleransi risiko. Ada istilah toleransi risiko.
Itu suatu pernyataan organisasi mengenai batas penerimaan atas suatu tingkat eksposur risiko tertentu yang dihadapi dalam upaya pencapaian tujuan PPG. Nah, gitu ya. Nah, kemudian ini berikutnya adalah tentang ringkasan prosedurnya. Pertama adalah kita melakukan identifikasi risiko, ya. Kemudian analisis risiko, kemudian rencana penanganan, dilanjutkan ke pemantauan dan pengendalian risiko, dan terakhir pelaporan risiko. Itu ya, Bapak Ibu, pelaporan risiko. Nah, kemudian Bapak Ibu, identifikasi risiko ini berlakunya per paket pengadaan barang jasa. Ini yang perlu ditekankan ya, per paket pengadaan barang jasa satuannya. Jadi ini Bapak Ibu koordinator jadi ini Bapak Ibu ya koordinator pengelolaan risiko mempersiapkan seluruh dokumen pengelolaan risiko untuk didiseminasikan dan seterusnya ya, dan dapat didasarkan dari formulir identifikasi risiko baru atau formulir bukti risiko pengadaan barang jasa atau daftar pustaka risiko, laporan terdahulu mengenai sebuah permasalahan atau isu yang muncul, asumsi atas setiap kemungkinan hambatan pencapaian sasaran, pendapat dari pakar. Jadi ini beberapa pertimbangan-pertimbangan. Yang pemilik risiko melakukan proses penentuan risiko yang kemungkinan mempengaruhi sebuah aktivitas, baik itu sementara atau terus-menerus, dan mendokumentasikan sebuah karakteristik dari risiko itu. Ya, identifikasi risiko. Kemudian analisis risiko juga masih per paket ini ya. Jadi pemilik risiko melakukan proses untuk memberikan peringkat atas setiap risiko untuk keperluan lebih lanjut dengan melakukan pengukuran atau asesmen antara tingkat probabilitas dan dampaknya dari waktu ke waktu. Nah, setiap risiko yang teridentifikasi perlu dianalisis penyebab utamanya sehingga akan membantu menetapkan langkah pencegahannya. Kemudian dokumen yang digunakan adalah formulir identifikasi risiko dan analisis risiko. Jadi ini Bapak Ibu ada satu set ya, satu set dengan ini ada formulirnya ya. Ada 9 format di sini yang ditetapkan Bapak Ibu, 9 format. Yang digunakan ini adalah formulir identifikasi risiko dan analisis risiko dan formulir penanganan risiko. Ya. Insya Allah keren ini Bapak Ibu SOP ini Bapak Ibu ya. Oke, dalam praktiknya sering seiring ya dengan penanganan yang telah dilakukan akan merubah nilai dari probabilitas dan dampak dari sebuah risiko. Dibedakan dalam dua jenis, inisial dan residual. Inisial itu nilai probabilitas dan dampak sebuah risiko sebelum dilakukan penanganan. Residual adalah nilai probabilitas dan dampak sebuah risiko setelah dilakukan penanganan. Nah, dalam tahapan analisis risiko perlu ditetapkan prioritas atau peringkat risiko untuk mengetahui risiko yang perlu penanganan lebih lanjut ya. Tahapan berikutnya adalah respon plan. Ya, rencana penanganannya bagaimana? Nah, ini juga sama berlakunya per paket. Ya, pemilik risiko dan pelaksana rencana aksi penanganan melakukan proses mengembangkan opsi-opsi serta rencana aksi yang perlu dilakukan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan hal-hal yang mengancam pencapaian objektif baik dari sisi probabilitas ataupun dampak. Nah, dokumen yang digunakan dalam proses ini adalah formulir penanganan risiko pada per paket pengadaan. Ya, format berapa ini? Format formulir penanganan risiko. Nah, ini di Bapak Ibu format 5 dan format 6 ada di sini nanti ya. Itu. Kemudian strategi dan dalam merespon risiko dapat diketahui ada acceptance, ada mitigation, ada transfer, ada avoidance. Ya, ini ya Bapak Ibu ya. Ada yang diterima, ada yang dikurangi, ada yang dipindahkan, ada yang dihindari. Ya. Diterima, acceptance, dikurangi, mitigate, transfer, dipindahkan, avoidance, dihindari risiko. Jadi ini adalah penanganannya. Nah, kemudian barulah ini pemantauan dan pengendalian risikonya. Jadi ceritanya ini Kepala Kebijakan dan Kepala Biro Umum melakukan proses pemantauan dan pengendalian atas eksekusi rencana penanganan risiko yang telah diidentifikasi. Dokumen yang digunakan dalam proses ini adalah formulir penanganan risiko dan laporan perhitungan indeks tingkat risiko. Nah, ini ya satu paketnya dengan ini ya formulir ini. Kemudian konsolidasi atas update status dan
kerjasama dengan risiko dalam setiap paket. Hal ini dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan terkait dengan skala prioritas penanganan. Kemudian analisis lanjutan untuk mengetahui risiko residual, khususnya untuk risiko yang berada pada area yang tidak ditolerir. Ya, penyesuaian rencana respon apabila status risiko tidak berubah setelah dilakukan respon. Dan eskalasi penyelesaian masalah. Tahap terakhir adalah pelaporan risiko. Ya, koordinator pengelola risiko melakukan proses pengkomunikasian dan pendistribusian informasi terkait pengelolaan risiko beserta efektivitasnya ke para pemangku kepentingan dan menghasilkan finalisasi dokumen laporan perhitungan indeks tingkat risiko. Ya, itu ya kurang lebih, nanti kita ceritakan lebih lengkap lagi. Klausul nomor 3 di kebijakan di batang tubuh ini adalah kalimat standar. Ini semua SOP pasti ada. Dan ini ada 9 format yang ditetapkan dalam SOP ini. Format 1, surat tugas Kepala Biro Umum kepada seluruh pemilik risiko. Format 2, daftar pustaka risiko baru, pengadaan barang jasa. Format 3, formulir identifikasi risiko baru. Format 4, formulir bukti risiko pengadaan barang jasa. Format 5, formulir identifikasi dan analisis risiko pengadaan barang jasa. Format 6, formulir penanganan risiko pengadaan. Format 7, formulir laporan perhitungan indeks tingkat risiko. Format 8, bagan laporan hasil perhitungan indeks tingkat risiko. Format 9, cover halaman muka laporan pengelolaan risiko. Lengkap Bapak Ibu, ini benar-benar sebuah paket lengkap sehingga SOP pengelolaan risiko ini benar-benar insya Allah bisa dijalankan dengan nyata. Ya, kemudian bagian kelima adalah referensi dan penutup. Nah, sekarang kita ke SOP-nya nih. Langsung saja kita ke flowchart-nya Bapak Ibu ya. Dimulai dari tahapannya sini Bapak Ibu tahapannya ya. Dimulai dari koordinator pengelolaan risiko. Nah, ini dia koordinator pengelolaan. Jadi ini ya, pada pemilik risiko, pelaksana rencana aksi, kepala KPBJ, kepala biro umum, dan koordinator pengelolaan risiko. Ya, seperti ini. Awalnya dari sini. Koordinator pengelolaan risiko yang mengawali proses SOP ini dimulai dari mereka ya. Mempersiapkan seluruh instrumen dokumen pengelolaan risiko untuk didiseminasikan kepada pemilik risiko dan pelaksana rencana aksi. Ya. Kelengkapannya dia menggunakan surat tugas dan daftar pustaka risiko. Dan menghasilkan format identifikasi risiko dan bukti risiko. Jadi format 1 sampai format 5. Jadi ini digunakan semua. Format 1, surat tugas seperti ini Bapak Ibu. Surat tugas seperti biasa, tugasnya adalah pengelolaan risiko. Tugasnya adalah identifikasi, analisis, rencana penanganan. Seperti ini ya, kurang lebih surat tugasnya. Bisa dalam 1 tahun anggaran. Kemudian format 2-nya seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah formulir. Ini saya sudah mempetakan ada berapa ini ya. 100 peristiwa risiko yang sudah diberikan kode risiko. Ya, ini adalah kode risiko. R11 pengadaan yang tidak didasari dokumen perencanaan. R12 pengadaan tanpa justifikasi identifikasi kebutuhan dan tidak didukung oleh perencanaan daripada yang sistematis. Seperti itu Bapak Ibu. Ini adalah saya mengidentifikasi 100 peristiwa risiko yang sudah dilengkapi dengan kode-kode risiko Bapak Ibu. Silakan Anda gunakan. Ya, silakan Anda gunakan peristiwa risiko ini atau Anda bahas internal di tempat Anda masing-masing nantinya. Ya, tidak kita bahas semuanya, akan sangat lama Bapak Ibu ya. Nanti jelas ini sudah ya, R1 ini adalah perencanaan pengadaan, R2 adalah persiapan pengadaan terkait dengan spesifikasi teknis KAK. Seperti contohnya R21 spesifikasi tidak disusun sejak perencanaan. Nah, ini sering terjadi kan? R22 spesifikasi KAK tidak melalui tahap review persiapan pengadaan, khususnya review spek KAK. Nah, itu Bapak Ibu. Kalau itu terjadi maka masuk itu kejadian Bapak Ibu. R23 spek tek tidak memuat klausul spesifikasi kinerja. Nah, ini Bapak Ibu masalah nih. Ya, kemudian R3 ini persiapan pengadaan terkait dengan HPS. Kalau ini terkait dengan spek tek KAK ini HPS. Apa nih contohnya R31 HPS disusun oleh ahli kalau tim teknis tapi pihak yang menetapkan HPS tidak memahami dan tidak mempelajari dokumen yang ditetapkan. Itu faktor risiko Bapak Ibu. Ya, dan ini banyak terjadi. Bapak Ibu kita identifikasi.
Bapak Ibu. Dengan ini sebagai suatu masalah. Ya, artinya poin saya adalah jangan Anda telah mentah-mentah gitu ya. Dari tim ahli konsultan, misalnya konstruksi itu, produk konsultan langsung tanda tangani, langsung kirim Pokja gitu kan. Nah, ini masuk. Itu ya, HPS tuh. R4 ini terkait dengan persiapan pengadaan yang terkait rancangan kontrak. Jadi persiapan pengadaan ini R2, 3, dan 4 ya. Nih, contohnya R41 nih kode ini pemilik risikonya semua PPK ya ini ya Bapak Ibu ya, PPK. Kalau yang atas tadi adalah PA, KPA, PPK tergantung. Siap, ini ya. R4, contohnya R41 tidak membuat rancangan kontrak atau hanya sekedar menyalin standar yang ada tanpa diisi dan disesuaikan kebutuhan. Ini banyak terjadi kan? Ya, rancangan kontrak tidak reliable. Ya, ini. Kemudian lemah mitigasi risiko dalam penyusunan rancangan kontrak. Mana yang terjadi, Bapak Ibu? Bisa lebih dari satu, Bapak Ibu ya, bisa lebih dari satu. Nanti akhirnya berlakulah yang kayak tadi ini, Bapak Ibu di SOP ini perkalian berapa kali tadi ini, Bapak Ibu. Nah, ini ya. Ini tadi. Nah, ini dia berapa kali ini ujungnya ke sini nanti ya. Itu ya, Bapak Ibu ya. Oke. Itu ini R41 kemudian R5 pemilihan penyedia. Ini banyak ini Bapak Ibu. Contohnya R51 persyaratan kualifikasi penyedia tidak sesuai ketentuan. R52 persyaratan teknis tidak sesuai ketentuan. Ini kalian penambahan persyaratan itu Bapak Ibu ya. Persyaratan penyedia untuk jasa konsultansi dirubah di luar ketentuan yang berlaku. Ini sekaligus untuk catatan Bapak Ibu. Jasa konsultansi nggak usah dirubah-rubah. Ditambahi maksudnya ya. Tanda cukup isi bagian yang memang disuruh isi. Range-nya bobot seperti itu ya. Saya masukkan peristiwa risiko Bapak Ibu. Ya. Banyak ini pemilihan ini ada R sampai R521 ya. Kemudian kode risiko R6 pelaksanaan kontrak. Kode risiko R6 ya pelaksanaan kontrak nih. Adanya pungutan seperti alasan penjilitan atau biaya lainnya. R62 pelaksana kontrak tidak dilengkapi dokumen review laporan hasil pemilihan. Ini banyak terjadi Bapak Ibu. Ya, ini sebagai fungsi kontrol nih Bapak Ibu ya. Apa namanya? Daftar pustaka risiko ini. Jadi Anda nggak usah mikir lagi sudah ada dan nanti bisa tambahkan lagi tentunya ya. Seperti itu. R63 pelaksana kontrak tidak dilengkapi dokumen berita acara persiapan penandatangan kontrak. Penjelasan kontrak tidak dilengkapi dengan berita acara penyerahan lokasi kerja dan personel. Ini Bapak Ibu ya beberapa kejadian ya. Seperti itu pemalsuan laporan data pekerjaan, nah, kayak gitu lah ya. Ini R6 sampai R622. R7 terkait serah terima, tidak optimalnya pemeriksaan. Misalkan pemeriksaannya itu tidak hanya dilakukan secara sampling, jangan Bapak Ibu, ini pengadaan pemerintah. Coba Anda bayangkan Anda beli pakai uang Anda sendiri ini. Anda bayangkan deh. Mau nggak? Kira-kira kalau walaupun ini Anda beli kadang 100 unit laptop gitu, Anda ikhlas nggak? Meriksanya hanya sampling gitu, Anda ikhlas nggak? Bapak Ibu, jangan karena ini bukan uang Anda sendiri, Bapak Ibu, meriksanya sampling gitu ya, tidak benar pemeriksaan, gitu ya, R71 dan seterusnya. Ini Bapak Ibu namanya adalah form daftar pustaka risiko, gitu ya. Ada form 3 ini Bapak Ibu. Form 3 ini adalah formulir identifikasi risiko baru. Bapak Ibu benar-benar baru. Jadi kalau ada yang baru tuangkan di sini. Kalau ada yang baru tuangkan di sini Bapak Ibu. Ya. Yang di luar daftar pustaka risiko tadi. Jadi ini masih bisa nambah tentunya. Totalnya ini ada berapa ini? 100 yang sudah ada ini. Kalau mau nambah lagi bisa. Ya, ada isu tertentu tambahkan sebagai peristiwa risiko. Nama peristiwa, tanggal identifikasi, pemilik penyebab risiko, skala dampak awal ya, skala dampak awalnya apa nih ya, sesuaikan dengan yang juknis tadi ya, jumlah probabilitas sampai tahun ini sudah berapa, uraian identifikasi risikonya apa, tanda tangan ya, seperti ini. Ini form 3. Form 4 ini adalah formulir bukti risiko. Jadi setiap kali ada terjadi risiko Bapak Ibu tuangkan ke sini ya, misalnya ini ya, misalnya ini pelaksanaan kontrak tidak dilengkapi dokumen review laporan hasil pemilihan. Nah, ini tuangkan di sini kejadian. Jadi inilah Bapak Ibu namanya pengelolaan risiko, Bapak Ibu. Makanya pengelolaan risiko ini yang mengakses adalah inspektorat sebaiknya, Bapak Ibu. Jangan dinilai sendiri, masa PPK menilai sendiri gitu ya. Itu yang menilai risiko ya, tentunya dengan ini ya, konfirmasi ke klarifikasi juga dengan yang dinilainya asesinya.
ya, gitu. Jumlah bukti risiko. Gini ya. Form 4 inilah bukti risikonya. Ini kode risiko, risiko tanggal. Jadi nanti ini Bapak Ibu, ini kalau bikin aplikasi enak, jadi akan terhitung nantinya nih Bapak Ibu. Ya, bikin aplikasi kode risiko berapa? Nih, kan sudah ada kode risiko. Oh, R62 terjadi, masukkan R62. Nanti aplikasi diharapkan juga tentunya bisa menghitung, oh R62 itu berapa kali setahun. Ya, nanti akan dicek juga dengan kriteria frekuensi tadi gitu ya Bapak Ibu ya. Itu ya, ini format 4 ya. Kemudian format 5 adalah formulir. Nah, ini dia Bapak Ibu. Format 5 ini adalah formulir identifikasi dan analisis risiko. Ya, formulir identifikasi dan analisis risiko Bapak Ibu. Ya, ini jadi ini Bapak Ibu tadi saya ambil 100 peristiwa risiko ya, saya ambil sebelah kirinya peristiwa risiko, kemudian pemiliknya siapa dilingkari, ya, identifikasi risikonya yes or no gitu ya. Jadi ini diisi Bapak Ibu ya per paket pengadaan. Nah, di formulir identifikasi dan analisis risiko ini diisi per paket pengadaan yang terjadi risikonya. Ya, jadi ini diisi yes gitu ya. Oh, ini kejadian-kejadian seperti itu. Misalkan pengadaan tanpa justifikasi identifikasi kebutuhan dan tidak dengan proses perencanaan sistematis. Oh, ini paket ini ternyata kagak ada identifikasi kebutuhan. Nah, maka ini diisi nih V misalnya seperti ini. Ya, atau diisi kasih warna misalnya gitu. Itu ya. Kemudian ureanya bagaimana, dampaknya gimana nih? Tidak berarti kecil, sedang, besar, luar biasa. Disesuaikan dengan juknisnya tadi Bapak Ibu. Nah, ini ya. Ini adalah formulir identifikasi risiko. Ya, apa formulir identifikasi dan analisis risiko. Dan ini dilakukan per paket pengadaan. Oke ya. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Jadi itu, ini namanya formulir identifikasi dan analisis risiko yang diisi per paket pengadaan. Jadi ini jenis risiko apa? Risiko proses ya. Dan nama paket, nilai pagu, satuan kerja, tanggal pembaruan dokumen. Jadi ini bisa dirubah-rubah ya Bapak Ibu ya. Dan ini cara saya berupa aplikasi lebih enak ini Bapak Ibu ya. Jadi tinggal dimasukkan, oh paket ini yang terjadi, kemudian dampaknya apa gitu, ureanya bagaimana gitu ya. Ini kalau nggak berupa paket ya sudah, ini ya satu-satu begini gitu ya Bapak Ibu. Ini itulah Bapak Ibu ya format 1 sampai format 5 yang ada di langkah nomor 2 ini ya. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan. Kita rangkum sekilas dari yang awal tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi tahapan pertama yang menjalankan pertama SOP ini adalah koordinator pengelolaan risiko. Ya, koordinator pengelolaan risiko di bawah Kepala KBJ yang merupakan tim bagian dari tim pengelolaan kematangan UKBBJ ya, di mana dia mempersiapkan seluruh instrumen dokumen pengelolaan risiko dan seterusnya. Dokumen dipersiapkan ya, sehingga dia mempersiapkan kelengkapannya berupa surat tugas dan daftar pustaka risiko tadi sudah jelaskan, dan form identifikasi risiko dan bukti risiko form 1 sampai form 5. Nah, kemudian dilanjutkan dengan tahapan berikutnya, di mana setelah koordinator pengelolaan risiko ini sudah mempersiapkan dokumen-dokumennya, maka berikutnya si pemilik risiko itu mendapatkan penugasan pelaksanaan target kinerja, program kerja, paket pengadaan ataupun penugasan khusus. Pokoknya intinya adalah tentang penugasan, misalkan SKPA KPA, SKPPK, SK Pokja Pemilihan, SK Pejabat Pengadaan ya, seperti itu ya. Nah, kemudian mereka ya harus menjalankan, setelah tadi mendapatkan surat tugas tadi ya Bapak Ibu ya, dia menjalankan identifikasi risiko awal beserta informasi, kemudian juga melakukan analisis risiko dengan format yang ada ya. Kita cek kembali ya formatnya ya.
ya format. Jadi sekali lagi kita ulangi sekali lagi saya pelan-pelan Bapak Ibu, ini surat tugas yang pertama ini Bapak Ibu ya, surat tugas ya dari siapa, dari Kepala Biro Umum Bapak Ibu, surat tugasnya ya dari Kepala Biro Umum selaku komite ya di sini, dan dijelaskan di batang tubuh tadi selaku komite ya Bapak Ibu ya, selaku atasannya Kepala UKWBJ. Nah kemudian setelah surat tugas, kemudian ini adalah daftar pustaka risiko. Ini adalah kelengkapannya ya, kelengkapan pertama kali dalam menjalankan SOP ini ya. Kemudian menghasilkan formulir identifikasi risiko pada paket pengadaan yang memiliki peristiwa risiko. Jadi formulir identifikasi risiko pada paket pengadaan yang memiliki peristiwa risiko saja. Jadi kalau paket pengadaan yang tidak memiliki peristiwa risiko ya kagak usah dilakukan identifikasi Bapak Ibu. Jadi namanya juga mengidentifikasi, formulir identifikasi risiko baru. Nah ini adalah kok form 3 ini adalah kalau yang ada yang baru ya. Kemudian form 4 ini adalah formulir bukti risiko. Nah ini dituangkan di sini kalau ada kejadian-kejadian, peristiwa risikonya apa, tanggalnya tanggal berapa, dampaknya gimana sesuai dengan yang juknis tadi ya bab 2 ya. Uraiannya bagaimana, jumlah probabilitas sampai tahun ini sudah berapa kali, uraian bukti risikonya kayak gimana, kayak gitu ya. Ya jadi setiap kali ini namanya formulir bukti risiko. Bukti risiko. Jadi misalkan ada satu paket pengadaan yang ternyata setelah di assessment, waduh iya ya itu paket ini ada paket pembangunan gedung kantor, kagak bikin formulir identifikasi kebutuhan sejak awal. Waduh, lah ini dimasukkan. Nah, ini ada bukti risiko. Kita harus menghitung diri kita sendiri, Bapak Ibu, formulir bukti risiko ini ya. Jadi ini formulir bukti risiko. Nah, itu ya, Bapak Ibu. Si pemilik risiko itulah yang mengidentifikasi dirinya sendiri, Bapak Ibu. Ya, berdasarkan sesuai ketentuan yang berlaku, sesuai dengan daftar sesuai dengan daftar pustaka risiko. Makanya di dalam SOP ini Bapak Ibu kelengkapannya adalah daftar pustaka risiko. Jadi cara mengidentifikasinya adalah dengan melihat peristiwa-peristiwa risiko yang ada di sini ya. Jadi berkaca diri, wah ini pengadaan tanpa justifikasi identifikasi kebutuhan, iya ya ini nggak ada identifikasi kebutuhannya ya. Ya ini dituangkanlah kemudian dituangkan di sini di formulir 4 bukti risiko. Kemudian kalau ada kejadian baru misalkan ya tuangkan di formulir 3 gitu ya. Bapak Ibu ya, formulir ini jadi formulir 4 ini adalah menuangkan bukti risiko kejadiannya. Jadi namanya itu mengidentifikasi seperti itu. Yang kemudian dituangkan ke formulir ke format 5. Ke format 5 kita ulangi sedikit lagi ya Bapak Ibu ya. Format 5 yaitu formulir identifikasi dan analisis risiko. Formulir identifikasi dan analisis tadi sudah identifikasi, kemudian ini sekaligus dianalisis, makanya dua kalimat ini saya gabung, identifikasi dan analisis. Kalau tadi hanya identifikasi saja. Jadi ini per paket ya Bapak Ibu ya, ini per paket. Jadi form 4 ini per paket tentunya ya, per peristiwa risiko per paket ya, peristiwa risikonya apa gitu ya. Kemudian form dituangkanlah di sini ya, paket pengadaannya apa, peristiwa yang dilampiri dengan form bukti risiko tadi ya, yes or no. Tentunya yes, kalau misalkan ini nggak bikin identitas kebutuhan, yes gitu ya, misalkan ya. Dampaknya, nah tadi dampaknya dia aja, misalkan dari sisi nilai, dari sisi layanan, seperti itu ya, tinggal dilihat tadi dari juknis tadi ya, di bab 2 prosedur tadi, gitu ya, Bapak Ibu. Jadi ini format 1 sampai 5. Jadi melakukan identifikasi dan melakukan analisis risiko ya. Nah, ini ada pilihannya di sini Bapak Ibu ya. Jika perlu ditangani lebih lanjut, maka akan disusun rencana penanganannya dengan menetapkan peringkat risiko, skala prioritas penanganan, dan analisis penyebab, dan menyusun rencana penanganan atas setiap risiko sesuai dengan skala prioritas dan penyebabnya. Ya, jika perlu ditangani lebih lanjut ya peristiwa risiko itu, maka dilanjutkanlah ke sini nih ya Bapak Ibu, lanjut. Kalau B itu memang jika nggak perlu ditangani, sudah diterima saja ya, memang risiko itu diterima saja, risiko itu tidak perlu ditangani lebih lanjut ya, karena jika tidak perlu ditangani karena masuk ke batas yang ditoleransi, maka didokumentasikan langsung. Jadi kalau huruf B ini langsung terjun ke bawah nih Bapak Ibu. Nah, ini ya didokumentasikan oleh koordinator pengelolaan risiko. Itu ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian kembali lagi kalau itu tadi kan B, kalau A ya ini Bapak Ibu ya. Kalau ternyata dia
A yang perlu ditangani lebih lanjut. Nah, maka di sini langkah selanjutnya adalah Kepala UKBPJ melaksanakan eksekusi atas setiap rencana penanganannya. Dengan bermodalkan formulir identifikasi dan analisis risiko, maka disinilah Bapak Ibu Kepala UKBPJ menentukan formulir penanganan risikonya. Formulir penanganan risiko yang nanti akan secara bersama-sama, inilah formulir penanganan risiko ya. Jadi formulir ini saya namakan sebagai formulir penanganan risiko yang merupakan tindak lanjut dari formulir identifikasi dan analisis risiko. Ya, jadi ini sama nih, ini per paket juga, per paket sama ya, Bapak Ibu ya. Ya, misalkan ini jadi, nah disinilah nilai probabilitas, tingkat risikonya bagaimana. Kemudian, nah disinilah ditentukan ini Bapak Ibu ya, pengendalian risikonya ya. Sebenarnya ya, tahapan ini opsional, bisa Kepala UKBPJ, bisa Koordinator Pengelolaan Risiko. Tapi kenapa kok saya menentukan ini Kepala UKBPJ yang menentukan ini Bapak Ibu, penanganan risiko ini? Karena ini terkait dengan birokrasi Bapak Ibu ya. Koordinator pengelolaan risikonya belum tentu pejabat struktural Bapak Ibu. Kalau dia menentukan ini di avoid, ini di mitigate, ini di transfer, di accept. Nah, ini nanti akan banyak karena ini Bapak Ibu SOP pengelolaan risiko ini melibatkan banyak pihak Bapak Ibu ya. Pemilih risiko aja sudah PA, KPA, PPK, Pokja, Jasa Pengadaan, tergantung peristiwa risikonya. Ya, jadi saya akhirnya berpikir ya sudahlah Kepala UKBPJ yang melakukan eksekusi tentang risikonya. Ya, mensupervisi dengan formulir penanganan risiko. Dan ini tidak berhenti di sini, formulir penanganan risikonya tidak berhenti di sini, formulir penanganan risikonya. Ya, kemudian setelah dari sini Bapak Ibu, nah ini ya formulir penanganan risiko. Setelah dari sini Bapak Ibu saya berikan waktu lama ya, 7 hari. Nah, ini formulir penanganan risiko update. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, formulir ini tetap menggunakan formulir 5 dan format 5 dan format 6. Ini ya Bapak Ibu ya. Jadi ini setelah sudah dieksekusi ini, kemudian langkah selanjutnya adalah pelaksana rencana aksi yang pada prinsipnya adalah timnya pemilih risiko yang tadi sudah dijelaskan di bab 2 prosedur tadi Bapak Ibu, bahwa pelaksana rencana aksi ini ya timnya PA atau timnya PPK atau timnya KPA atau timnya Pokja gitu ya. Atau bagian dari situ ya, itu membantu pemilik risiko, membantu pemilik risiko menindaklanjuti rencana penanganan dan rencana aksi berdasarkan formulir penanganan risiko yang outputnya adalah sudah terupdate ya, tentunya terupdate. Begini ya Bapak Ibu, seperti ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya setelah ditindaklanjuti ya berbagai macam permasalahan, misalkan kagak bikin formulir identifikasi kebutuhan, misalkan kayak tadi pelaksana perencanaan aksi, timnya KPA membantu nih usernya, misalkan ya sesuai dengan SOP perencanaan, membantu formulir identifikasi kebutuhan sudah dijalankan. Nah, kalau sudah, maka si pemilih risikonya kan ini sifatnya membantu nih, pelaksana rencana aksi sifatnya membantu doang nih. Nah, ini tugasnya pemilih risiko langkah selanjutnya adalah menganukan analisis ulang setelah dilakukan penanganan dan menjalankan rencana aksi bersama pelaksana lainnya ya. Seperti itu. Jadi ini Bapak Ibu sifatnya membantu, yang kemudian ujung-ujungnya mengeksekusi tetap pemilih risiko itu sendiri, entah itu PA, KPA, pejabat pengadaan, Pokja pemilihan, seperti itu, tergantung peristiwa risikonya. Dalam waktu 2 hari saja langsung ditindaklanjuti. Ini sudah dibantu penanganan penanganan rencana aksinya sudah dibantu 7 hari. Ini cukup 2 hari saja oleh pemilih. Sebagai ini 2 hari ini saya asumsikan adalah rapat atau penandatanganan suatu tindakan gitu Bapak Ibu, atau melakukan suatu rapat gitu Bapak Ibu ya, saya anggap makanya cukup 2 hari saja gitu ya. Tapi ini itu tergantung dari kebijakan di instansi Anda masing-masing, dan menyusun dan menyampaikan laporan atas setiap aktivitas dalam pengelolaan risiko. Nah, ini ya Bapak Ibu. Nih, jadi ini pelaksananya adalah pemilik risiko itu sendiri Pak. Ya, ini pokoknya ini Pak, cuma 2 hari ini Bapak bisa ganti sembarang ya. Ini kita ganti 5 hari tidak masalah ya. Dipikir-pikir juga relevan juga ya, karena ini ada 2 tahapan di sini ya. Melakukan tindak lanjutnya yang dari apa yang sudah dibantu oleh pelaksana rencana aksi, kemudian disusun laporan atas setiap aktivitas yang menggunakan formulir
penanganan risiko yang ini ya Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah formulir penanganan risiko Bapak Ibu. Lihat Bapak Ibu, formulir rencana penanganan risiko. Dan ini Bapak Ibu yang namanya ini penanganan risiko ini penanganan risiko ini terus Bapak Ibu nih tanggal pembaruan dokumen gitu ya. Formulir penanganan risiko ini oh ya ini nih Bapak Ibu ini saya tambahkan satu sorry. Ini ya saya tambahkan satu nih Bapak Ibu ya. PIC-nya siapa? Yang ini yang paling lebih penting adalah saya tambahkan yang tadi belum ada Bapak Ibu ya. Progress. Oke, setuju nggak Bapak Ibu? Kita tambahkan ya di sini progress live langsung nih di YouTube nih. Progress. Nah, ini progressnya tuangkan di sini nih. Itu ya Bapak Ibu. Ini ya progress. Nah, dikasih warna kuning. Nah, ini yang penting ya, Bapak Ibu ya, progress ini menjadi bagian yang sangat penting dan ini bagian sebagai bagian yang paling luas. Ini nantinya mestinya ya, Bapak Ibu ya, bagian yang paling banyak diisi ya, progress. Karena ini terus penanganan formulir penanganan risiko juga terus menerus Bapak Ibu. Ya sampai progresnya dianggap selesai gitu ya. Nah, gitu ya, ini pokoknya progress yang saya tambahkan di sini live langsung di YouTube langsung nih ya pada saat perekaman video ini. Oke, Bapak Ibu, ini form 5 form 6 ya di format 6. Jadi ini Bapak Ibu cara menggunakannya adalah setelah tadi sudah diidentifikasi di form 5 kemudian ditanganilah di form 6 ya, form rencana penanganan dan progres ya, progres penanganan. Progres penanganan risiko. Ini ya Bapak Ibu ya, progres penanganan risiko. Oke, Bapak Ibu, ini sangat-sangat powerful Bapak Ibu ya, dan bisa Anda benar-benar manfaatkan. Dan ini kalau SOP ini dijalankan, insya Allah ini bisa dijalankan Bapak Ibu, karena memang sekali lagi saya katakan berkali-kali ini dilengkapi dengan format dokumen seperti ini. Jadi yang apa yang tertuang di sini bisa langsung dijalankan ya, format 6. Ya, kemudian langkah berikutnya adalah setelah ini ya kemudian dilakukan progres ya, penyampaian laporan atas setiap aktivitas dalam risiko ya di dalam formulir penanganan risiko tadi, maka di sini Bapak Ibu tahap selanjutnya adalah si kepala OKWBJ tadi melakukan analisis ya dari setiap tadi formulir penanganan risiko yang tadi ini Bapak Ibu, dari formulir penanganan risiko yang saya ganti ya, formulir penanganan risiko. Oke, ya ini ya. Maka ini Bapak Ibu ya dari form identifikasi dan analisis risiko dan formulir penanganan risiko kelengkapannya, maka ini diupdate lagi, dicek lagi, dianalisis dan konsolidasi laporan seluruh laporan ya penanganan tadi menggunakan formulir penanganan risiko tadi ini dengan menggunakan format 6 Bapak Ibu ya, format 6, format 5 dan 6 ya, ini ya Bapak Ibu ya, ini. Nah, ini ada pilihannya ini ya, dikembalikan kepala UKWBJ ini ya, Bapak Ibu. Huruf A jika tidak perlu dieskalasi namun perlu dilanjutkan pengelolaannya sampai dapat dinyatakan selesai. Dieskalasi itu dimintakan keputusan Bapak Ibu ya, dimintakan arahan kebijakan oleh atasannya ya, gitu ya. Jika memang nggak perlu pakai eskalasi, sudah langsung diarahkan di sini ke pelaksana rencana aksi, yaitu membantu pemilih risiko untuk menindaklanjuti penanganan risiko dan rencana aksi sampai dengan selesai. Dilanjutkan lagi apa yang tadi di sini Bapak Ibu setelah tadi. Ya, kalau memang kalau nggak perlu eskalasi Bapak Ibu. Nah, tapi kalau perlu ini ya huruf A begini. Tapi kalau pilih B jika perlu dieskalasi ke biro umum. Nah, ini diarahkan ke biro umum. Misalkan ini ternyata dari laporan ternyata ya, mereka mengambil keputusan penanganannya di accept, yang formulir identifikasi kebutuhan di accept.
Jadi nggak bikin formulir identifikasi kebutuhan. Mah kepala pegawai BPJ, wah ini gimana ini ya? Ya udahlah saya minta eskalasi lah sama kepala biro umum. Itu maka menggunakan pilihan B di sini. Bapak Ibu, kepala biro umum yang akan memberikan eskalasi misalkan berupa nota dinas atau berupa perintah gitu ya. Lu bikin formulir identifikasi kebutuhan gitu ya, misalkan begitu. Gitu ya. Itu jika memang perlukan eskalasi. Jika tidak perlu eskalasi dan satu risiko dapat ditolerir, maka pilihnya C ya, pilihnya C lalu yaitu apa? Didokumentasikan. Ujung-ujungnya didokumentasikan, Bro ya. Direkap dan didokumentasikan. Itu ya. Atau ini ya. Karena tidak harus direkap di formulir penanganan tapi langsung didokumentasikan. Selesai di sini. Nah, ini ya. Bapak Ibu, jadi kita kembali lagi ke B, pilihan B. Ini kan kalau B ini ada lanjutannya kan, gini ya, pilihan B sih. Nah, ini ada lanjutannya. Nah, ini lanjutannya ke pilihan biro umum tadi yang membutuhkan eskalasi tadi itu ya. Wah, ini nggak mau bikin formulir kebutuhan nih. Nah, ini misalkan ya, maka disinilah melakukan analisis atas pengajuan eskalasi. Ya, dengan keputusan jalur A apabila jika penanganan lanjutan oleh pemilik risiko. Nah, ini kan bisa berupa formulir penanganan risiko itu tadi bisa diberikan formulir penanganan risiko yang sudah ada di progres ini Bapak Ibu ya, di progres bisa diberikan ya. Kepala Biro Umum memerintahkan pada Anda untuk menuangkan menyusun formulir identifikasi kebutuhan misalkan. Dan pengendalinya bukan accept tapi di mitigate. Misalkan ini di accept ini misalkan ini pengadaan nggak pakai identifikasi kebutuhan, dia milihnya accept gitu misalkan. Nah, kepala UKBPJ merasa nggak percaya diri, akhirnya disampaikanlah dieskalasikanlah ke kepala biro umum misalkan gitu ya. Nah, maka di sini diprogres ya, rencana penanganannya diprogres dirubah lagi kan ini ya. Tanggal pembaruan dokumen. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini satu paket bisa berkali-kali Bapak Ibu ya. Namanya juga ini mitigasi risiko ya. Mitigasi risiko yang bisa avoid, mitigate, transfer, accept gitu ya. Nah, ini misalnya memerintahkan PPK bla 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 untuk menyusun formulir identifikasi kebutuhan. Nah, seperti itu. Ya, ini benar juga progres ini ya Bapak Ibu ya, progres penanganan risiko. Jadi ini bisa berisi banyak hal. Itu ya, rencana aksi dan progresnya. Itu ya Bapak Ibu ya. Keren nggak ini Bapak Ibu? Insya Allah keren lah ini Bapak Ibu ya. Jadi ini kembalikan lagi jika perlu penanganan risiko maka kembali lagi ke sini. Nah ini ya, melakukan analisis risiko setelah dilakukan penanganan dan menjalankan rencana aksi bersama pelaksana lainnya. Ya, dijalankan lagi. Kemudian setelah dijalankan lagi kepala UKBPJ balik lagi ngecek lagi sudah benar belum. Jadi dia sudah benar ini sudah diselesaikan dengan menyusun formulir identifikasi kebutuhan nih. Ya sudah, berarti kalau sudah seperti itu berarti sudah bisa ditolerir, maka tidak perlu eskalasi maka huruf C itu ya. Jadi itu urutannya Bapak Ibu ya, urutan kerja. Semoga Anda bisa memahami ini dan ini insya Allah sangat mudah menjalankannya Bapak Ibu ini ya. Ya ini menindaklanjuti ya ini katakanlah 5 hari lagi ya. Kemudian di sini formulir penanganan risiko update lagi ya. Formulir penanganan risiko terus ini pokoknya Bapak Ibu. Pokoknya format 5 dan format 6 ini yang sering dipakai Bapak Ibu. Format 5 dan format 6 terus dipakai, makanya ini saya sarankan bikin aplikasinya nih Bapak Ibu. Terus ya. Bikin aplikasi format 5 dan format 6 terus menerus Bapak Ibu. Tektokan namanya ya. Tektokan tak tapi sistematis dengan SOP ini Bapak Ibu ya. Oke. Ya, jadi ini tadi. Nah, kemudian kita kembali yang ke sini nih. Ini kalau ini membantu pemilik risiko ya untuk menindaklanjuti dan seterusnya. Nah, akhirnya setelah sudah selesai, langsunglah dilakukan rekap dan mendokumentasikan seluruh laporan. Ya, jadi inilah ujung-ujungnya adalah koordinator pengelolaan risiko. Ini kalau ke sini. Kalau ini ujungnya ke sini, maka ujung-ujungnya Bapak Ibu intinya adalah melakukan rekap. Nah, ini menggunakan format apa? Format 7 dan format 8. Nah, ini dia. Koordinator, jadi semua ujung pangkalnya diawali dari koordinator pengelolaan risiko dan diakhiri dengan koordinator pengelolaan risiko. Seperti ini Bapak Ibu, format 7 dan format 8. Jadi saya katakan tadi ya, format 6, Anda lihat format 6. Ini kan ujung-ujungnya ini Bapak Ibu ada indeksnya nih, Anda lihat. Nilai rata-rata risiko nih, ini kan ada indeksnya nih Bapak Ibu. Ya, ada indeks dan nilai rata-rata risiko ya.
Nah, indeks-indeks ini per paket pengadaan, ini kan lagi per paket pengadaan loh ya. Nah, ini dipindahkan ke format 7 nih. Nah, formulir perhitungan indeks tingkat risiko. Formulir perhitungan indeks tingkat risiko ya. Itu dituangkan di sini. Satuan kerja, tingkat risiko berapa. Sampai menghasilkan indeks tingkat risiko. Inilah modifikasi yang saya bikin dibandingkan dengan contoh yang disampaikan di portal LKPP ya, di SIMKO ya, yang untuk kematangan usaha BPJ. Inilah yang saya modifikasi Bapak Ibu. Saya tambahkan namanya indeks tingkat risiko supaya monitoringnya itu bersifat kuantitatif Bapak Ibu. Kalau monitoring pengelolaan risiko ini tidak bersifat kuantitatif, sementara ini adalah hal yang baru di pemerintahan Bapak Ibu, yang cenderung baru ya, maka akan sangat sulit bahwa ini apakah ini lebih baik atau lebih buruk. Sangat sulit Bapak Ibu. Sangat sulit ya. Seperti itu. Jadi ini yang menghasilkan indeks tingkat risiko. Ya, kemudian indeks tingkat risiko maka direkap ke dalam laporan indeks tingkat risiko seperti ini total ya, seperti itu. Dan ini ya format 7 dan format 8 dan akhirnya cover. Nah, ini covernya ya Bapak Ibu, cover laporan pengelolaan risiko tahun anggaran sekian. Nah, ini lah daftar isinya. Daftar isinya pertama adalah bagan laporan format 8 itu format 8 Bapak Ibu ya, format 8 ini. Nah, bagan laporan. Nah, ini. Kemudian ya, ini bagian laporan format 8. Kemudian formulir laporan perhitungan indeks tingkat risiko. Nah, format 7. Nah, jadi format 8, format 7. Nah, berikutnya di bawahnya adalah format 1, 2 sampai format 6 nih, surat tugas, daftar pustaka, kumpulan seluruh formulir penanganan risiko, seluruh paket pengadaan. Misalkan ada 100 formulir, ada 200 formulir, atau hanya mungkin 50 formulir saja. Sekali lagi, formulir ini hanya untuk yang memiliki peristiwa risiko saja. Yang memiliki peristiwa risiko saja. Nah, ini kumpulan seluruh. Nah, kumpulan seluruh formulir identifikasi dan analisis risiko. Nah, kemudian seluruh formulir bukti risikonya. Nah, ini ya, bukti risikonya. Kemudian seluruh formulir identifikasi risiko baru ya. Seperti itu. Inilah Bapak Ibu keseluruhan dari laporan ya, keseluruhan dari laporan pengelolaan risiko yang bisa menjadi bagian dari SOP pengelolaan risiko. Insya Allah ini sangat keren, sangat bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya dengan seperti ini Bapak Ibu. Ya, dengan bukti-bukti risiko seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ini sebenarnya SOP ini bisa masih dikembangkan lagi Bapak Ibu, bisa dikembangkan lagi. Ini sebenarnya Bapak Ibu ya, SOP ini kuncinya di formulir format 6 ini Bapak Ibu, penanganan risiko. Hanya saja ini bisa dikembangkan lagi nantinya, tapi sementara ini sudah seperti ini saja dulu Bapak Ibu. Ini kalau mau dikembangkan lagi bisa Bapak Ibu ya, yaitu apa? Menghitung masing-masing peristiwa risiko ini berapa kali. Ya, menghitung peristiwa risiko ini berapa kali. Nah, seperti itu. Ya, dampaknya, probabilitasnya, seperti itu. Menghitungnya itu berapa kali. Ya, dampaknya. Ya, sesuai dengan yang ada di sini. Nih, sesuai yang ada di ini nih. Ini dia ya, sesuai yang tertuang di sini Bapak Ibu ya. Nah, dampaknya. Nah, dampaknya bagaimana? Nah, kemudian nilainya. Probabilitasnya. Frekuensinya bagaimana bisa ditindaklanjuti lagi Bapak Ibu ya. Oh ya, ini saya tambahkan Bapak Ibu ya, probabilitas. Bagaimana kita mengisi probabilitas di sini? Kita mengisi probabilitas di sini sesuai dengan bukti risikonya. Ini ya, bukti risiko format 4 ya. Di sini ditulis jumlah probabilitas sampai tahun ini sudah berapa. Nah, kemudian diisilah di sini Bapak Ibu ya, jumlah probabilitas sampai tahun ini sudah berapa ya. Kemudian kita lihat di SOP di bab 2 tadi. Oh, kalau ini berapa kali? Oh, ini masih rating 3. Oh, berarti ini diisi 3 pada saat pengisian format risiko tadi Bapak Ibu ya, pengisian format 6 tadi ya, format penanganan risiko tadi diisi ini ya, diisi 3 misalnya, diisi 4. Jadi ini ya cara mengisi probabilitas. Mungkin Anda bertanya, ini kadang saya bertanya ini, kok probabilitas gimana? Ini kan per paket nih Pak. Ya ini kan per paket ya, ini Pak. Itu ya Bapak Ibu ya. Sukses Bapak Ibu semuanya ya. Semoga insya Allah ini bisa bermanfaat Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.